Saudaraku sekalian, menyikapi tentang peristiwa dan kejadian di Jawa Barat ya, di mana Deddy Mulyadi kemudian merespon itu dengan keras ya, yakni ulah dari oknum-oknum ya, anak muda yang kemudian mengibarkan bendera ya, yang kemudian itu direspon secara keras. Saya, saudara, berpikirnya itu begini. Ini generasi-generasi saat ini ya, anak-anak muda saat ini sangat berbahaya kalau gampang dan mudah untuk diprovokasi. Misalkan atau terprovokasi atau emosional mereka tidak terkontrol berdasarkan klaim-klaim di pikiran mereka atas kebenaran-kebenaran yang mereka anggap itu adalah mereka benar. Oleh sebab itu, ini hal yang serius. Kalau anak-anak muda ini, generasi muda kita berada pada kekurangan pengetahuan, pemahaman soal jati diri, maka itu akan mudah untuk dimanfaatkan, diprovokasi oleh oknum-oknum tertentu. Bahkan tadi, emosional diri mereka pun tidak akan mungkin mereka bisa kontrol. Pada akhirnya mereka akan berada pada suatu psikologis yang mau ngeyel, yang mau menantang, yang mau melakukan perbuatan-perbuatan dan tindakan yang seolah-olah itu mereka anggap itulah yang benar. Jadi saat ini kita harus melihat persoalan itu pada apa istilahnya, epicentrumnya, kalau saya epicentrum intinya. Kenapa saya menyampaikan ini? Karena ini memang kecenderungannya saya menemukan ke arah sana. Banyak anak-anak muda yang pada akhirnya bisa kita katakan dalam berinteraksi, berkomunikasi pun standar etikanya itu nggak ada. Yang tua dipanggil bagaimana, disapa bagaimana, yang muda bagaimana. Nah ini yang kemudian sedikit emosional dia bisa melakukan tindakan kriminal atau kejahatan yang luar biasa. Secara fisikal dia bergerak, melakukan kejahatan, nyolong ayam, bunuh orang, macam-macam. Nah, jati diri yang bermasalah bagi pejabat atau yang menduduki jabatan dengan sistem yang tidak bagus hari ini misalnya, yang bisa dia mencapai jabatannya dengan cara segala macam cara, maka dia akan korup. Jadi hampir dipastikan ini sekarang dalam kondisi dan situasi itu bangsa kita ini menghadapi hal yang serius kalau menurut saya. Nah, terus masyarakat yang berada di tengah nih misalnya tadi, kalau kita anggap di tengah kehidupan ini, sudah mulai di dalam kehidupan sosial, kemasyarakatan, lingkungan saja sudah tidak terjadi kenyamanan, tidak ada rasa kenikmatan. Apalagi kita terpecah hanya karena persoalan kehidupan yang betul-betul membuat kita harus melangkah, harus beraktivitas, bahkan segala macam cara pun kita lakukan. Maka nilai-nilai kehidupan, nilai-nilai kesejatiannya hidup sudah tidak lagi dianggap penting. Karena kita juga masuk kepada penilaian kesuksesan segala macam itu kita sudah ukur dengan kasat mata. Nah sehingga ini tadi, anak-anak muda misalnya, atau mohon maaf, adik-adik atau generasi muda yang merasa dirinya ya apa istilahnya hidup di dalam keterpinggiran, artinya seolah tidak diberi ruang yang nyaman bagi dia, dia sudah mengkerdilkan dirinya, mengucilkan dirinya, akhirnya mereka mencari jalan sendiri. Mereka menyusuri, istilah saya itu jalan-jalan kosong, ruang-ruang hampa dan kosong tadi. Pada saat bertemu dengan seseorang yang mensupport mereka, padahal mereka dimanfaatkan, ya sudah terjadilah, dimungkinkan. Ya, saya kira ini yang harus menjadi hal yang serius. Dan adanya media sosial ini marilah kita manfaatkan untuk kita merajut persaudaraan, menunjukkan bagaimana kita adalah satu kesatuan yang utuh.
Dan semoga saudara-saudara, adik-adik kita, generasi muda, kita menyampaikan seperti ini, mereka minimal merasa bahwa ternyata saya sendiri saja nih yang merasa bahwa saya terpinggirkan. Ternyata ada saudara saya yang lain yang memahami keadaan apa yang kami alami. Tapi kan kita nggak berdaya. Kita membantu seperti apa tuh? Tapi sebagai sesama anak bangsa dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote, dengan adanya media sosial ini, mari kita tunjukkan bahwa ada kami di sini. Cuman kita jauh, tapi supaya kau lihat bahwa kami tahu, kami paham, kami ngerti. Dan keadaan ini ya karena situasi yang menjadikan itu. Oleh karena itu, mari kita bicara ke depannya harus bagaimana nih supaya ini berubah. Nah, kita berharap pemimpin yang paham hal-hal ini, yang ngerti hal-hal ini. Terutama ya bukan hanya sekedar pemimpin di daerah-daerah sebenarnya. Tapi pemimpin yang secara utuh. Pemimpin secara utuh itu ya dari pusat sampai di tingkat RT. Bagaimana dalam satu arah dan ruang gerak yang sama. Supaya saudara-saudara kita dimanapun berada, mau generasi muda mau apa, merasa bahwa bagian dari satu kesatuan kita yang tidak terpisahkan. Rangkaian persaudaraan yang dulu kita rangkai kembali. Sehingga orang merasa, oh ternyata memang saya dianggap saudara nih di Indonesia ini. Kalau sudah orang merasa dan terjadi pertalian persaudaraan, itulah asas kekeluargaan tadi di dalam pemikiran para pendiri bangsa membangun ekonomi pun bangsa ini harus asas kekeluargaan. Maka orang tidak akan tega untuk melakukan hal-hal yang jauh merugikan saudaranya. Yang jauh merugikan ya. Kalau kita jamin dia tidak melakukan yang merugikan pasti, tapi dia takar tuh. Artinya tidak sampai ekstrim. Kalau toh terjadi misalnya kenakalan remaja yang tidak ekstrim gitu. Ya kan? Dan kalau toh orang juga jadi pejabat tidak juga inilah sampai ekstrim lah. Kalau cuman apa istilahnya dia melihat bagaimana nih saya nih yang penting saya tidak merugikan saudara-saudara saya. Ya itu kan yang kita harap. Dia punya perasaan begitu. Dia hanya cari haknya begitu. Itu hanya bisa mungkin terjadi kalau itu tadi pertalian rasa persaudaraan tidak dipisahkan oleh pulau dan orang merasa diberi ruang di negara ini, dianggap begitu. Dia bernilai. Dia dihargai, dihormati, atau istilah saya itu kedaulatannya itu dia merasa dia punya kedaulatan di negara ini. Itu saudara dan sahabat sekalian renungan atas peristiwa kejadian di mana Kang Deddy Mulyadi itu marah semarah-marahnya ya. Jangan marahnya yang dikomentari. Jangan lagi bahwa Kang Deddy Mulyadi itu kan sebagai pemimpin yang bijak, jangan gitu dong. Dia harus bisa tuh arahkan itu yang itu. Nggak bisa begitu kita berpikir. Nggak akan melahirkan suatu arah pikiran yang solutif. Kang Deddy Mulyadi itu kan dia akan ada programnya itu masukin anak-anak ini. Berarti itu nggak efektif. Buktinya itu ada satu orang nggak bisa begitu ya. Kita jangan membicarakan itu. Yang kita lihat adalah itu tadi yang saya sampaikan. Dan sekali lagi hati-hatilah kepada saudara-saudaraku yang lain, adik-adik generasi muda, jangan sampai Anda itu ada yang manfaatkan ya. Datang sebagai orang yang peduli, memahami apa yang Anda rasakan, padahal dia mau memanfaatkan. Jadi politik pecah belah, politik belah bambu, divide et impera segala macam itu adu domba itu nggak mudah. Nggak gampang, nggak sederhana, nggak sesederhana yang kita bayangkan bahwa itu cara-cara sederhana yang simpel yang bisa kita baca secara cepat, secara kasat mata tampil nggak. Orang yang melakukan adu domba itu nggak, dia menggunakan hal-hal yang betul-betul tanpa kita menyadarinya. Itu saudaraku, terima kasih banyak ya. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan merdeka.